Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadiran siswanya di sini yang sudah hadir dalam pembelajaran jarak jauh hari ini. Sepertinya semuanya sudah hadir karena jumlah siswanya ada 11 ya. 11 dengan saya, jadi dengan demikian semuanya sudah hadir seperti itu. Dan nanti layar ini akan saya screenshot sebagai bukti absensi seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Coba Sri Astuti dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Sri Astuti yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, kita hari ini kembali bertemu melalui pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita hanya bertemu melalui tatap maya seperti ini, namun tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Kita merasa sudah beruntung bisa bertemu melalui tatap maya seperti ini. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman kita, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa atau tidak mampu melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online seperti ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk materi mengentri transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat untuk materi pelajaran minggu yang lalu? Silahkan. Membuat data awal perusahaan, Pak. Iya, betul sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita semua sudah belajar membuat data awal atau database di Mayop seperti itu ya. Selesai kita membuat database, langkah selanjutnya adalah mengentri transaksi. Namun sebelum kita melakukan entry transaksi, berikut ini Bapak akan men-share dulu materi untuk PPT-nya. Baik anak-anak, sudah terlihat di layar? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan belajar untuk mengentri transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai, seperti itu. Nah, setelah selesai kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka diharapkan kalian mampu menentukan bukti transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu memilih modul di Mayop untuk mengentri transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mampu menguraikan langkah-langkah entry transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah diharapkan kalian mampu melakukan entry transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai dengan benar. Sekarang kita akan mendiskusikan bukti transaksi untuk pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai. Coba siapa yang bisa menjawab ya, nama bukti transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara tunai. Juwisna mungkin? Maaf Pak, sinyalnya putus-putus, nggak jelas Pak. Oke, sinyal putus-putus. Oke, saya cari yang sinyalnya cukup baik.
Nila Kencana Sari, coba apa nama bukti transaksi pembelian perlengkapan secara tunai? Pengeluaran kas, Pak. Pengeluaran kas. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Nur Jayadi? Nota. Nota. Nota, Pak. Nota kontan. Baik. Indri Puspita. Iya, Pak. Pak, saya mohon maaf tadi saya telat ya, Pak. Oke, telat ya. Oke. Iya. Kenapa, Pak? Bukti kas keluar bisa nggak, Pak? Bukti kas keluar. Oke, tadi Nila Kencana Sari sudah menjawab bukti kas keluar ya. Oh iya. Boleh ditampung dulu. Coba kita beralih ke siswa yang lain. Rahmawati, coba. Nota, Pak. Nota. Ada jawaban yang lain? Ya, jadi untuk pembelian perlengkapan ini kan biasanya nilai nominalnya kecil gitu ya. Pembayarannya menggunakan petty cash atau kas kecil, sehingga dengan demikian dokumen yang dijadikan dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah voucher kas kecil. Nah, kemudian yang berikutnya untuk bukti transaksi pembelian aset tetap secara tunai, apa nama bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal? Kalau aset tetap secara tunai, kita pakai buktikan nota, Pak, nota kontan. Ya, saya terus terang nggak begitu terdengar ini apa namanya, ada suara-suara yang lain ya. Jadi untuk bukti transaksi pembelian aset tetap secara tunai yang dijadikan dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti kas keluar, seperti itu. Bagi yang sudah membaca materi bahan ajar, untuk di Mayap terdapat berapa modul? 6, Pak. Iya, 6 jenis modul. Coba Nila disebutkan satu saja. Akun, Pak. Ya, akun banking. Oke, akun dan banking. Oke. Kemudian yang berikutnya, modul yang berikutnya siapa lagi? Indri. Saya, Pak. Iya. Ya. Saya sales, akun modul sales, modul purchase, modul inventory. Oke, sudah berapa tadi yang sudah 3, disebutkan ya? Pak. Sama sama Kakak Nila jadinya 25, Pak. 5. Masih kurang satu lagi ya? Iya, Pak. Coba siapa? Card file. Ya, card file. Di sini terjadi pembelian perlengkapan yang terjadi tanggal 1 Desember 2018 ya. Sebesar 700 ya, tadi kita sudah belajar untuk menginput transaksi perlengkapan yang nilai nominalnya kecil. Di sini kan menggunakan modul banking ya. Ya. Oke, pilih modul banking. Kemudian kita pilih spend money. Oke, kemudian di bagian atas itu sudah P3 sudah benar. Kemudian untuk nomor ceknya itu kita isi dengan nomor bukti kas kecilnya ya. Berapa, yaitu Pak? V12-1. V gitu ya? Ya, V ya, V. 13. 12-1. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 1 Desember 2018. Kemudian jumlahnya di bagian bawahnya itu sebesar 750.000. Oke. Langkah berikutnya coba Elis menuju ke memo ya. Kita isikan keterangan transaksinya. Iya, Pak. Keterangan transaksinya adalah pembelian perlengkapan salon.
Oke, untuk langkah berikutnya adalah kita masukkan nama rekening perlengkapan salon yang di bagian bawahnya itu kotak-kotak itu untuk kolom yang paling kiri ACCT-nya itu coba diklik guys. Nah, untuk di enter atau dipilih klik di kayak anak panah. Nah, kemudian sudah muncul daftar akunnya, kemudian pilih supplies. Pilih perlengkapan karena yang kita beli merupakan perlengkapan. Oke. Nah, setelah kita pilih nama perlengkapannya, maka secara otomatis nanti di Mayop muncul seperti ini ya. Muncul seperti itu, amount-nya sebesar 750. Kemudian untuk memastikan sudah balance atau belum, atau sudah benar atau belum, maka di out of balance di bagian bawahnya itu, di kolom amount, lurus ke bawah, di out of balance itu harus terisi Rp 0, seperti itu. Berarti itu artinya sudah balance. Kalau kita ingin tahu pengaruh jurnalnya, coba tekan tombol Ctrl R di keyboard. Nah, inilah hasil jurnalnya anak-anak ya. Ini hasil pengaruh jurnalnya seperti ini. Kalau kita sudah yakin jurnal sudah benar, kita klik OK dulu, guys. Ya, kemudian kita pilih record. Oke, itu tadi bagaimana cara kita menginput transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Kita sekarang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui jenis-jenis bukti transaksi untuk pembelian perlengkapan dan aset tetap. Untuk pembelian perlengkapan, kita menggunakan voucher kas kecil sebagai dasar pencatatan. Kemudian untuk pembelian aset tunai secara tunai, maka kita menggunakan bukti kas keluar. Untuk pembelian perlengkapan, tadi modul yang kita gunakan, modul apa untuk menginput di Mayop? Purchase. Pembelian perlengkapan dengan Banking. banking. Sementara untuk pembelian aset tunai secara tunai menggunakan kas bank, maka menggunakan modul apa di Mayop? Purchase. Oke. Kemudian di samping itu tadi kita sudah belajar langkah-langkah penginputan sampai dengan mendemonstrasikan ke dalam program di Mayop. Baik, saya rasa kita cukupkan pembelajaran kita hari ini di grup WA dan di Google Classroom sudah saya bagikan LKPD-nya, silakan nanti dikerjakan. Dan untuk penilaian hari ini yang tadi kita kerjakan ini silakan juga dikirimkan setelah pembelajaran ini selesai.